我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱，中州的浩劫就此结束吧。Mari kita lanjutkan bocoran pembahasan BTTH, dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalian harus nonton untuk bagian yang sebelumnya, link videonya ada di kolom deskripsi, nanti tinggal diklik maka videonya akan muncul, biar ceritanya lebih nyambung berurutan sampai tamat. Oke, jika sudah mengerti mari kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Bab 717, Membunuh Yun San. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Douqi di dalam tubuhnya dengan gila mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan hati Yun San dengan kejam. Itu baru saja akan mengenai targetnya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. Xiao Yan, jangan. Suara yang akrab itu menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan ekspresi memohon. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampak terhenti pada saat ini. Banyak sekali tatapan yang menatap tajam ke arah pemuda di langit tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib Misty Cloud Sect. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya terkepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa ingin melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao Yan dihentikan oleh teriakan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan mereka ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Beri pukulan. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Nafas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Niscaya mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika menang. Namun, jika mereka kalah sial, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, yang disebut kemenangan ini semuanya ditentukan oleh satu pukulan oleh Xiao Yan ini. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yun San berhasil mengatur napas setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit yang tidak jauh juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak bersuara untuk memotongnya. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat saat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi melintasi satu sama lain di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan rendah Xiao Yan berhenti di wajah putih pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilatan di mata Xiao Yan jelas terserap ke mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa memperhatikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Misty Cloud Sect. Yun San adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yun San beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat pudar, ini tidak cukup menjadi alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yun San dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit redup. Kelembutan di matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian yang sangat padat dan niat membunuh. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yun San, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun,
Pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar kembali dengan darah. Setiap orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Petik 2. Suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna saat suara ini terdengar. Tubuh cantiknya bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah suara lembutnya terdengar. Tinju yang berhenti karena teriakan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera, itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam tempat dada Yun San di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Ledakan terdengar. Suara rendah, dalam teredam muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati banyak orang melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan ke dada di depan mata ketakutan Yun San. Segera, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif seperti air banjir. Retak, retak, suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun San tetapi dari tinju Xiao Yan yang buas, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini terlalu hebat, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang di tangan Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara kedua saya menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi lumpuh. Petik 2, petik 2. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya. Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya di Yun San seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Gruk, 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 gruk. Petik 2. Dada Yun San jelas sedikit penyok ke dalam setelah serangan gila oleh Xiao Yan ini. Kemerahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal yang terfragmentasi terlempar dengan liar, sekarat tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah menghancurkannya. Sikap seperti orang gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar tidak memiliki warna darah apapun saat dia melihat Yun San yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dikeluarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan darah segar. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun San yang jatuh. Hanya suara menelan ludah paksa Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat tinju Xiao Yan yang mengandung amarah serta niat membunuh menyerang tubuh Yun San. Mereka duduk di puncak pohon. Kecemasan dari sebelumnya hampir membuat mereka roboh. Anak kecil ini, sepertinya dia telah cukup menderita selama keduanya. Anjing tua Yun San ini bisa dikatakan sedang menuai apa yang telah dia tabur. Hai Bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang mengeluarkan raungan amarah. Hari ini, tampaknya nama Mystic Cloud Sekte akan dihapus dari Kekaisaran Magia. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Meskipun Mystic Cloud Sekte besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi kacau dari pemain yang telah sangat jatuh. Bang, 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 bang. Petik 2. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun San yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat. Tangan kanannya diturunkan dan melengkung menjadi busur aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiao Yan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yun San berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian Yun San terlepas dari betapa gilanya seseorang menyerang. Xiao Yan menatap tajam ke arah Yun San yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang.
Ini menyebabkan hati Xiaoyan yang terkatup rapat menjadi rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yun San harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Siu, 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 siu. Petik 2. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiaoyan tepat saat yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiaoyan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang akrab itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar, "Guru, saya telah berhasil." Yao Lao dengan lembut menghela nafas saat melihat senyum lemah di wajah berlumuran darah Xiaoyan. Dia menarik pergelangan tangan Xiaoyan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini." Xiaoyan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yun San yang jatuh yang hendak menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat. Tangkap mayat orang itu." Kerangka elit Douzong. Yao Lao awalnya kaget saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun San dengan cara seperti kilat. "Cek-cek, Yao Chen, kamu agak lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yun San tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yun San. "Sebenarnya pelindung Wu itu. Anda mencari kematian." Ekspresi Yao Lao merosot saat dia berteriak dengan tajam setelah melihat tindakan pelindung Wu. "Cek-cek, belum pasti siapa yang mencari kematian." Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menamparkan dengan kejam di atas kepala Yun San. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi bawah sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yun San oleh pelindung Wu. Pelindung ini berkata bahwa saya akan menangkap dan membawa Yun San kembali ke Aula Jiwa, hari ini terlepas dari berapa harga mahal yang harus saya bayar. Pelindung Wu mengeluarkan tawa yang gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yun San di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan ratusan roh. Teriakan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yun San di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang secara perlahan keluar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini. Bab 718, Pergantian Peristiwa Tak Terduga. Tanah terbuka yang luas telah berubah menjadi sangat sunyi pada saat ini. Wajah semua orang kusam saat mereka melihat perubahan tiba-tiba tak terduga yang telah terjadi. Beberapa sesepuh dari Misty Cloud Sekte semuanya bingung. Apakah pelindung Wu yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara mengunyah bergema di langit yang sangat sunyi. Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiaoyan juga kaget dengan pemandangan mendadak ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatan buramnya juga sedikit lebih jelas saat tatapannya menatap tajam ke gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yun San. Wajah Yao Lao sangat serius saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, dan tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa pelindung Wu ini sebenarnya sangat kejam. Dia telah mengeluarkan roh Yun San tanpa sepatah kata pun sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Para ahli dari Hall of Souls sangat aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh dengan paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang saya pikirkan, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat hebat. Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yun San saat ini, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Jika tidak,
dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya bergetar berulang kali. Namun, momen ini bukanlah waktu baginya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanyakan pertanyaannya dengan cara yang serius. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yun San. Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan, Bone Chilling Flame, yang kaya muncul sebelum bergegas menuju gugusan kabut hitam. Api putih pekat terbang melintasi langit. Namun, saat itu akan menabrak kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya terkikis satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cek-cek, Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa memecahkan teknik rahasia, Hall of Souls kami? Tawa gelap yang aneh dikeluarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit, karena Yun San saat ini sudah mati, tidak perlu lagi mendukung Mystic Cloud Sect. Ini saatnya aku menarik kembali beberapa hal. Petik 2. Ekspresi semua sesepuh berubah drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka tampaknya segera memahami sesuatu dan mereka semua buru-buru mundur. Namun, saat tubuh mereka bergerak, kekuatan isap yang aneh tiba-tiba meletus dari kumpulan kabut hitam. Gaya isap ini menyapu ke segala arah. Itu tidak menimbulkan banyak bahaya bagi orang biasa tetapi beberapa tubuh sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menegang. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan melonjak ke wajah mereka, menyebabkan mereka tampak terdistorsi dan ganas yang tidak biasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik Yun Yun juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan yang terdistorsi dari sesepuh Mystic Cloud Sekte. Beberapa dari sesepuh ini adalah andalan dari Mystic Cloud Sect. Jika ada kecelakaan terjadi pada mereka, Mystic Cloud Sect akan benar-benar tamat. Yun Yun tiba-tiba merasakan kekuatan Doqi yang secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang dipasang Yun San di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah dia jatuh. Pelepasan segel otomatis pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi lebih padat. Cek-cek, mereka menerima kekuatan mereka dari Hall of Souls-ku. Jika tidak, bagaimana kekuatan Mystic Cloud Sekte Anda bisa melonjak begitu pesat dalam 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, sekaranglah waktunya untuk membayar harganya. Tawa gelap dan dingin keluar dari kabut hitam. Di luar, di luar, di luar, teriakan dingin pelindung Wu tiba-tiba muncul. Segera, tubuh lebih dari selusin tetua Mystic Cloud Sekte segera menjadi lembek saat mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah tak terhitung banyaknya mata yang terkejut. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam gugusan kabut hitam itu. Tubuh indah Yun Yun bergetar saat dia melihat sesepuh Mystic Cloud Sekte yang langsung kehilangan nyawa mereka. Warna hijau secara bertahap melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, teriakan tajam yang marah bergema di tempat itu saat Doqi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan, kembalikan semangat mereka. Petik 2. Sepasang sayap Doqi berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah cantik Yun Yun berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung berlari ke langit sebelum bergegas ke gugusan kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Bodoh bau yang terlalu memikirkan kekuatan seseorang. Petik 2. Pelindung Wu dalam kabut hitam mengeluarkan tawa dingin saat dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba melesat ke dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas benang aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar lenyap, setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Longsword tajam berwarna hijau, yang mengeluarkan kilau cerah, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang yang tajam dan aura pedang yang tajam saat itu bergegas menuju kabut hitam. Bang, bang, bang.
Aura pedang baru saja pergi saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat tersebar di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi agung mengalir menuju Yun Yun. Douki yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Setelah itu bertabrakan dengan kabut hitam. Bang! Bang! Tubuh Yun Yun tampak menerima pukulan berat saat ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa kepakan dari sayap di punggungnya, dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil memakai wajah pucat. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindung Wu. Aku takut itu sudah berakhir untuk Sekte Awan Berkabut ini. Xiao Yan memandang sesepuh Misty Cloud Sekte yang tidak memiliki kekuatan hidup. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah Misty Cloud Sect tapi orang itu. Ekspresi Yao Lao serius. Dia bisa merasakan bahwa aura pelindung Wu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun San dan beberapa sesepuh dari Sekte Awan Berkabut. Sulit bagi pemenang untuk diputuskan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Namun, sekarang kekuatan pelindung Wu telah melonjak dan bahkan Yao Lao tidak yakin dia bisa mengalahkan pelindung Wu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang Douki di tubuhnya telah benar-benar habis. Dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan lagi. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam saat orang ini menelan roh sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin untuk menyela, mungkin ada masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping sementara flicker terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Wajahnya yang berlumuran darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan. Dia perlahan berkata, lakukan yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal lainnya. Hall of Souls mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana Anda dapat bersaing dengan mereka. Petik 2. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar bahwa Yao Lao sebenarnya menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia meninggal. Riak dari gugusan kabut hitam itu menjadi semakin intens sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, itu tampak mendidih karena berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam dimuntahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar tertutup oleh armor hitam gelap perlahan muncul di depan garis pandang semua orang. Armor berwarna hitam itu berwarna gelap dan dalam. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Sekilas, mereka sebenarnya adalah garis kepala manusia yang terlihat ganas. Jika seseorang melihat sekilas lebih hati-hati, orang akan menemukan bahwa kepala manusia ini adalah kepala sesepuh dari Misty Cloud Sekte yang rohnya disedot dengan paksa. Pemandangan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dan dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik. Akhirnya, itu menutupi seluruh Misty Cloud Mountain. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga berubah menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Setan ganas ini. Seluruh tubuh Yun Yun bergetar saat dia melihat kepala manusia yang muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus bertindak cemas, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan Misty Cloud Sekte Anda bahkan sebelum Xiao Yan bisa. Pelindung Wu yang muncul melirik Yun Yun dengan acuh tak acuh dan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan moodnya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang halus dan teriakan marah bergema di langit. Semua murid Misty Cloud Sekte,
Diaken, sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi. Murid Misty Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di tempat terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera menyetujui dengan suara marah yang bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak dari segala arah. Bodoh yang keras kepala, pelindung Wu segera tertawa gelap dan dingin ketika dia melihat tindakan Yun Yun. Namun, tepat ketika dia akan bertindak, aura pedang yang kuat dan tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang Misty Cloud Sect. Peluit yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang dibunyikan. Aura ini, Xiao Yan sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu alur cerita BTTH. Nanti kita lanjutkan alur ceritanya kembali. Yang belum subscribe dan follow silahkan teman-teman aktifkan dulu agar tidak ketinggalan alur cerita BTTH dari awal sampai akhir di versi novel original ini. See you next video.